Kebangkitan Pendekar Amnesia Bab 3. Jangan lupa like dan subscribe. Bab ketiga. Begitu Jimmy memasuki area timur sanatorium, Bisma langsung menariknya masuk. Kak Bisma, aku belum pernah ketemu direktur sebelumnya. Ada apa dia mencariku? Tanya Jimmy dengan gelisah. Meskipun Bisma Salim adalah kepala divisi keamanan, dia tidak sombong dan berhubungan baik dengan semua orang. Dia adalah salah satu dari sedikit teman yang dimiliki Jimmy. Aku mana tahu, Bisma berucap dengan senyum kecut. Aku hanya dengar direktur melihatmu di televisi, lalu dia menunjuk-nunjukmu sambil meracau tanpa henti. Setelah Bulor berkata akan menyuruhmu datang. Direktur baru tenang, dirinya muncul di televisi. Jimmy segera mengerti. Sepertinya acara Kencan Buta tadi memang disiarkan langsung oleh reporter lokal Bataram. Apa? Jangan-jangan direktur pernah bertemu dengannya 5 tahun lalu? Dengan hati bingung, Jimmy mengikuti Bisma ke kamar pasien sang direktur, Yahya Sucipto. Hampir semua anggota keluarga Sucipto ada di sana. Berdiri mengelilingi ranjang Yahya. Cepat ke sini, desak Laura sebelum Jimmy sempat menyapa semua orang. Laura adalah cucu sulung Yahya, sekaligus manajer umum di grup Sucipto saat ini. Dia adalah wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Bataram, Dewi idaman semua karyawan lajang di grup Sucipto. Jimmy mendekat, menatap Yahya di ranjang rumah sakit dengan raut bingung. Begitu melihat Jimmy, Yahya yang sedang berbaring mulai mengoceh tidak jelas. Wajahnya terlihat sangat bersemangat. Hanya saja, tidak ada yang mengerti apa yang dikatakannya. 3 tahun lalu, Yahya tidak sengaja terjatuh dari tangga. Akibatnya, dia menderita stroke parah dan gangguan bicara. Dengan hati tercekat, Jimmy berjalan mendekat. Dia bertanya pada Yahya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Yahya mengedipkan matanya dengan kuat. Jelas mengenali Jimmy. 7 tahun lalu, dia dan beberapa pembisnis lainnya diculik di luar negeri. Dengan kekuatannya yang luar biasa, pria laksana dewa inilah yang membunuh para penculik itu tanpa belas kasihan. Namun, Yahya tidak mengerti bagaimana sosok hebat bisa menjadi satpam di perusahaannya. Ternyata Yahya memang mengenalnya. Rasa gembira terbit di hati Jimmy. Dia lalu menunjuk dirinya sendiri dan menjelaskan. Aku mengalami kecelakaan 5 tahun lalu dan melupakan banyak hal. Yahya terdiam, mencerna kata-kata Jimmy. Kemudian, dia mulai meracau tidak jelas lagi. Tangannya dia angkat dengan susah payah, menunjuk gemetar ke arah Laura. Melihat ini, Laura buru-buru maju dan menggenggam tangan Yahya. Katanya, "Kakek, tenanglah." "Kek," tanpa menunggu Laura selesai bicara, Yahya berusaha sekuat tenaga menarik tangan cucunya untuk disatukan dengan tangan Jimmy. Ketika tangan mereka bersentuhan, Laura langsung menariknya kembali seolah tersengat listrik. Dia jelas-jelas ingin Laura dan Jimmy bersama. Jimmy juga dibuat tertegun. Apa ayah sudah linglung? Serga Ervina Kuncoro dengan marah. Ada banyak sekali pria yang berbaris mengejar Laura dan ayah malah menyuruhnya bersama seorang satpam. Laura menimpali. "Kakek, jangan asal jodoh-jodohkan. Aku dan dia sama sekali nggak cocok." Mendengar protes Laura dan Ervina, Yahya mulai berseru-seru heboh lagi. Mata sipitnya dipenuhi amarah. Melihat situasi ini, Markus Sucipto terkekeh. "Laura, maksud kakekmu sudah sangat jelas. Kamu turuti saja. Kalau emosinya naik dan terjadi sesuatu padanya, kamu akan menjadi pendosa di keluarga kita." Mendengar ini, Ervina membalas galak. "Kenapa kamu enggak suruh Zisel saja yang menikah dengannya?" Ervina tahu betul. Markus selalu berharap Laura menikah dengan pria yang derajatnya lebih rendah agar keluarganya bisa merebut kekuasaan perusahaan. "Ini permintaan ayah," ujar Markus menyeringai. Kemudian dia menoleh pada kakaknya, Andra Sucipto. "Kak, kamu yang putuskan." Andra hening sejenak, lalu meraih tangan Yahya. "Ayah, gimana kalau kita biarkan Laura dan Jimmy saling mengenal dulu?" Yahya mengabaikan anjuran putranya dan masih tidak berhenti berteriak. "Apa ayah ingin Laura dan Jimmy membuat akta nikah lebih dulu?" tanya Markus. Yahya tiba-tiba terdiam. Memang itulah yang diinginkannya. Di mata Yahya, pria sehebat Jimmy hanya bisa diikat dengan keluarga Sucipto saat dia tengah amnesia. Jika ingatannya kembali, mungkinkah dia akan melirik cucunya? Laura sekeluarga masih menyampaikan protes. Tetapi Yahya teguh pada keputusannya. Dia terus histeris hingga orang-orang keluarga Sucipto terpaksa meminta dokter memberinya obat penenang. Andra baru bisa menghela napas lega saat Yahya sudah terlelap. Dia menarik Jimmy keluar dan berkata, "Ayahku pasti mengenalmu. Kalau kamu enggak keberatan,
Pergilah daftar akta nikah dengan Laura. Jimmy mengangguk. Aku enggak keberatan. Tapi gimana dengan Bu Laura? Oke, biar aku yang bicara dengan Laura, sahut Andra. Laura akhirnya setuju dengan berat hati. Tak lama kemudian, Jimmy dan Laura tiba di kantor catatan sipil. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka sudah mendapatkan akta nikah, menatap dokumen di tangannya. Jimmy merasa sedikit linglung. Begitu keluar, Laura mengingatkan Jimmy dengan serius. Kita hanya suami istri di atas kertas. Sebaiknya kamu camkan itu dan jangan pikir yang aneh-aneh. Melihat sikap Laura, Jimmy menyeringai jahil. Kamu pernah dengar satu pepatah? Cinta datang karena terbiasa. Wajah cantik Laura berkedut kesal. Dia memaki Jimmy tidak tahu malu, lalu melajukan mobilnya pergi dengan kecepatan tinggi tanpa menunggu Jimmy. Kita sama-sama orang dewasa. Ngapain pura-pura polos? Cepat atau lambat aku akan tidur denganmu. Seru Jimmy pada mobil yang melaju. Setelah itu, dia bergegas kembali ke asrama perusahaan. Jimmy harus bekerja shift malam. Jadi dia harus segera pulang dan tidur sebentar. Mengingat sikap Laura tadi, Jimmy tidak berharap bisa menggantungkan hidupnya pada wanita itu. Dia tetap harus pergi bekerja menafkahi diri sendiri. Jimmy baru tidur kurang dari 2 jam ketika mimpi buruk membangunkannya. Mimpinya dipenuhi dengan adegan brutal yang mengerikan. Kenapa aku terus memimpikan hal-hal aneh begini? Gumam Jimmy sambil memijat kepalanya. Saat Jimmy hendak minum air, Laura menelepon. Ikut aku pergi malam ini, sebentar lagi ku jemput. Sebelum Jimmy sempat bertanya, Laura sudah menutup telepon.